Perlahan senja mulai datang, matahari keemasan turun menepi di jalan berbatuan desa Pringjaya. Bulatnya mentari sore membuat rona merah terbakar di ujung langit yang tampak orange kekuningan hari itu. Satu persatu warga desa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, membawa kelelahan juga kebahagiaan tersendiri. Bangunan yang diperuntukkan sebagai pusat kesehatan desa kini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Nuansa kusam dan sedikit horor ini berganti dengan sebuah pusat kesehatan yang cerah dan tampak seperti bangunan baru. Mulai dari atap yang telah diperbaiki sampai genting yang telah selesai diwarnai dengan warna coklat terang yang terlihat sangat hidup bersanding dinding putih mengkilap yang separuhnya masih tampak basah. Aliran arus listrik dan beberapa bola lampu ditukar dengan bohlam yang lebih besar dan terang. Bunga-bunga yang sebelumnya tak ada pun kini tertata dan berbaris rapi di setiap sudut. Kursi tunggu serta beberapa bangku taman yang terbuat dari bambu dicat warna-warni cerah kini siap digunakan para warga yang akan menunggu giliran penanganan. Rengganis, Dr. Fatan, Bidan Maya, Pak Hasbi, dan beberapa penduduk desa yang lain dengan tingkat ekonomi yang cukup mampu tak segan-segan mengeluarkan isi tabungannya untuk perbaikan sarana kesehatan bersama itu. Lauk pauk, sayur-sayuran beserta beberapa camilan sehat siang tadi pun semua tak ada yang dibeli. Warga dengan segala inisiatif dan keikhlasan menyediakannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Akhirnya, ucap Rengganis sambil bertepuk tangan kecil beberapa kali. Fatan yang berada di sisinya juga ikut mengamati perubahan tampilan wajah baru puskes itu. Kamu pasti betah di sini ya? Tanya Fatan. Kamu juga betah kan? Rengganis bertanya balik. Tapi aku tetap harus pulang besok. Senin aku wajib ikut apel pagi di Dinkes. Fatan menghembuskan nafasnya dengan berat. Tapi aku masih punya janji loh sama kamu, ngajak keliling dan lihat-lihat kampung. Rengganis mengingat sesuatu, gadis itu tampak terdiam beberapa saat, hatinya terasa sakit dan rapuh, membayangkan semua hal yang pernah dilakukannya berdua dengan Kapten Biru waktu itu. Itu bukan janji, itu rencana. Jika kamu akan merasa sakit saat melakukannya, maka tak perlu kita kerjakan. Fatan tersenyum penuh pengertian. Tidak. Kita akan berkeliling, tapi aku punya ide yang lebih baik. Bagaimana kalau kita tak berkeliling melalui jalur yang sama dengan yang aku lalui waktu itu? Kita akan cari sudut-sudut lain yang aku pun belum pernah datangi. Bagaimana? Sekalian tambah pengalaman juga untukku. Fatan mengangkat kedua bahunya tanda menyerah. Aku sih seneng banget, tapi kalau ada yang marah bukan salahku ya. Fatan meledek Rengganis. Tenang saja, dia tak akan berani marahin aku lagi. Loh, kok bisa begitu? Jangan bilang kalian berdua putus. Wah, ini berita besar. Berarti ada harapan buatku ya? Aku juga gak bilang begitu. Rengganis menyelenang, pergi meninggalkan Fatan yang masih meringis sendirian. Hatinya berbunga meski ukurannya sangat kecil. Ayo, kita lewat sini. Rengganis berhenti, menoleh ke belakang dan memberi perintah pada Fatan yang masih saja berdiri untuk segera mengikutinya. Kita jalan kaki, tanya Fatan. Iya, Rengganis mengangguk untuk mempertegas jawabannya. Yakin? Fatan seperti meragukan rencana Rengganis. Yakin dong, kenapa? Kamu gak kuat, ledek Rengganis. Bukan aku yang gak kuat, takutnya nanti kamu yang gak kuat. Fatan berjalan mendahului Rengganis. Dengar, kalau nanti capek jangan minta teriak Dokter Fatan meledek Rengganis lagi. Enak aja, kamu gak tahu aku pernah jalan lebih jauh dari rute ini sambil dikejar-kejar penjahat lagi. Rengganis mengingat momen-momen pahit yang pernah dialaminya di awal-awal masa dinasnya di sini. Beruntung saat itu ada Kapten Biru, laki-laki perkasa yang selalu siap membela dan melindunginya. Kerinduan Rengganis pada laki-laki itu terasa semakin berat. Bayangan wajah Kapten Biru yang tersenyum manis selalu mondar-mandir di pelupuk mata Rengganis. Tiba-tiba semangat Rengganis hilang. Gadis cantik itu berjalan pelan, matanya menatap ke bawah. Fatan paham betul apa yang sedang dipegang wanita cantik yang telah membuat cintanya bertepuk sebelah tangan itu. Rengganis, coba lihat. Fatan berdiri di ujung jalan, tangannya menunjuk sebuah siluet indah yang terlihat dari pantulan sinar matahari sore pada pepohonan pinus yang berjajar rapi di sisi jalan kecil bebatuan desa. Rengganis berjalan cepat mendekati Fatan dengan segala rasa penasarannya. Berdiri di sini, perintah laki-laki itu. Rengganis menuruti arahan Fatan. Arah mata gadis muda itu mengekor pada jari telunjuk Fatan. Subhanallah, cantik betul. Bibir Rengganis menggangga. Indah melihat pembayangan hitam yang memantul di antara warna kuning dan jingga.
Aku akan seperti itu, ucap Fatan. Maksudmu? Rengganis menolehkan kepalanya ke tempat Fatan berdiri kaku. Aku akan selalu menjadi bayangan hitam yang menyempurnakan cahaya keemasan yang indah itu. Udah deh, pakai bahasa yang jelas aja dong. Aku lagi malas mikir tahu. Rengganis bersungut-sungut. Fatan tertawa kecil melihatnya. Bagi Fatan, memandang Rengganis dari sudut manapun akan terlihat cantik dan menarik. Walaupun saat gadis itu memajukan bibirnya seperti itu, semua yang ada pada Rengganis adalah pesona yang telah dikaguminya sejak masih remaja. Terkadang penyesalan besar itu datang di hati Fatan. Seandainya saja dulu ia lebih berani memperjuangkan cintanya, mungkin hari ini gadis yang berdiri di hadapannya ini telah menjadi miliknya secara utuh, bukan milik Kapten Biru. Malah bengong, Rengganis masih menunggu penjelasan Fatan. Besok aku akan pergi, tapi kemanapun aku pergi, saat kamu membutuhkan aku akan segera kembali ke sini. Ingat, kamu tidak sendiri, aku akan selalu menjadi bayanganmu. Rengganis terdiam, bibir merah mudanya terkunci rapat. Aku mengalah bukan karena tak ingin memperjuangkanmu, Reh. Mungkin kamu tahu seperti apa besarnya cintaku padamu. Semoga kamu bisa merasakan itu. Namun aku mengalah semua demi kebahagiaanmu. Fatan berhenti, menghela nafas panjang lalu berusaha melanjutkannya kembali. Jika kamu butuh aku siap kapanpun itu, Reh. Hatiku ini telah menjadi milikmu. Aku tak ingin beri tempat untuk wanita lain. Bila masih ada sedikit saja harapan untukku, saat itu juga aku pasti akan datang. Meski cintamu yang sesungguhnya masih milik dia, aku rela. Aku akan menunggu sampai kamu bisa menerima aku dengan segenap jiwa. Rengganis tertunduk. Perlahan wanita itu duduk bersila, memandang view rupawan yang tadi ditunjukkan Fatan. Sejak kapan kamu tahu tempat yang indah ini? Tanya Rengganis. Fatan ikut duduk bersila seperti yang dilakukan Rengganis. Tangannya mencabuti rumput-rumput gajah yang ada di sisinya. Beberapa hari setelah kedatanganku ke sini, jahat, kenapa kamu berbaginya denganku hari ini? Karena aku ingin kamu mengingatku saat melewati jalan ini, mengingat semua kata-kata yang aku ucapkan saat ini. Ingat bahwa ada aku yang selalu menantimu. Lanjut Fatan. Jangan bodoh, kamu baik, tampan, mapan, pintar. Akan ada banyak wanita cantik dan baik yang menggilaimu. Kenapa harus menjadi bayangan hitam yang melengkapi sesuatu yang tak pasti? Jika saja kamu pasti menjadi pemandangan lain yang mungkin akan lebih indah. Karena siluet cantik ini tak akan sempurna tanpa bayangan hitam sepertiku. Fatan, aku mohon. Tidak, aku tidak bisa, Rengganis. Fatan tak ingin Rengganis mendebatnya. Akhirnya mereka berdua hanya berkutat pada kebisuan untuk seberapa lama, merasakan kacauan hati mereka masing-masing, isi kepala yang ruwet dan kacau. Ayo kita pulang, hari sudah mulai gelap, ajak Fatan. Rengganis berdiri mengikuti langkah Fatan. Fatan, maafkan aku, kamu akan tetap menjadi teman terbaikku kan? Fatan mengangguk tanpa menoleh. Malam itu Rengganis dan Fatan tak dapat tidur dengan nyenyak. Mereka hanyut dalam perasaan dan khayalannya masing-masing. Banyak yang mereka pikirkan hingga tak sadar purnama sebentar lagi akan jatuh berganti dengan songsongan fajar di langit timur. Pagi telah memanggil sekawanan ayam jantan untuk berkokok, dan Rengganis kembali ke dalam balik selimutnya setelah melakukan tugasnya sebagai seorang muslimah. Tangannya menggenggam sebuah alat perekam suara yang tempo hari diberikan Kapten Biru padanya. Rekaman yang telah diputarnya berulang-ulang kali, terutama saat hatinya resah dan merasa kesepian. Rengganis sayang, saat kamu mendengarkan suaraku ini, aku pasti sedang merindukanmu dengan teramat sangat. Aku ragu, wanita cantik sesempurna dirimu mampu mempertahankan di dalam hatimu. Akankah kamu bisa menjalani hubungan yang sulit ini? Aku akan pulang, menjemputmu sebagai ratu yang bertahta seumur hidup dalam hatiku. Asal kamu tahu, Rengganis, aku sangat menyukai semua yang ada pada dirimu. Sikap konyol dan ekspresi ketakutanmu, semua aku ingat dengan jelas dalam benakku. Setidaknya itu adalah pengobat rindu saat kita jauh. Doakan aku segera kembali. Doakan aku selama sampai berada di depan penghulu bersamamu. Rengganis tertawa setiap mendengar rekaman itu. Aku pasti menunggumu. Rengganis berdiri memasukkan beberapa benda ke dalam tasnya. Saya pamit dulu. Maaf jika selama di sini merepotkan Bu Widan dan yang lainnya. Fatan menyalami satu persatu staf medis di Puskesmas Pringjaya. Rengganis, Fatan melihat Rengganis datang dari arah belakang ruang tunggu. Penampilannya yang keren pasti membuat semua orang berdecak kagum melihatnya. Sebuah tas jinjing cukup besar mengait di lengannya. Kamu mau kemana, Re? Tanya Fatan bingung. Aku ikut denganmu, kita akan ke kota bersama. Semua yang hadir dibuat terpana, tatapan bingung keluar dari seluruh sudut mata mereka.
Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.